Pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa ada orang yang gajinya cuma 3 juta, tapi sekarang punya rumah, mobil, bahkan investasi miliaran, sementara ada juga yang gajinya belasan bahkan puluhan juta, tapi setiap akhir bulan selalu kehabisan uang? Apakah mereka lebih pintar, lebih beruntung, atau memang ada rahasia yang sengaja tidak pernah diajarkan kepada kita? Faktanya, selama lebih dari 12 tahun kita belajar di sekolah, belajar matematika, belajar fisika, belajar sejarah, belajar menghafal rumus. Tapi, tidak ada satupun pelajaran yang benar-benar mengajarkan bagaimana cara mengelola uang, bagaimana membuat uang bekerja untuk kita, bagaimana mengubah uang 100.000 menjadi 1 juta, 1 juta menjadi 10 juta, dan 10 juta menjadi 100 juta. Padahal, itulah keterampilan yang akan menentukan kualitas hidup kita setelah lulus sekolah. Di video kali ini kita akan membongkar rahasia yang selama ini digunakan banyak orang kaya untuk memperbesar uang, bahkan ketika mereka memulai dari jumlah yang sangat kecil. Pastikan kamu menonton sampai selesai, karena di bagian akhir nanti, kita akan membahas rumus sederhana yang bisa mengubah cara kamu melihat uang selamanya. Dan kalau kamu ingin terus belajar tentang cara mengembangkan penghasilan, investasi, bisnis, dan kebebasan finansial dengan bahasa yang mudah dipahami, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bergabung bersama keluarga Grow Cuan. Karena di channel ini, kita belajar menjadi lebih kaya dengan cara yang cerdas, bukan sekadar bekerja lebih keras. Sekarang, mari kita mulai. Coba bayangkan ada 2 orang yang lulus sekolah pada tahun yang sama. Mereka sama-sama pintar, sama-sama rajin, sama-sama mendapatkan pekerjaan. Setiap pagi mereka berangkat kerja, pulang sore, menerima gaji setiap bulan, bahkan sesekali mendapat bonus. 10 tahun berlalu, orang pertama masih sibuk menghitung sisa saldo sebelum akhir bulan. Ketika motornya rusak atau anaknya sakit, ia harus berutang. Sementara orang kedua mulai memiliki rumah, investasi, bahkan beberapa sumber penghasilan tambahan. Pertanyaannya, apa yang membedakan mereka? Apakah karena gajinya berbeda? Belum tentu. Apakah karena orang kedua lebih pintar? Belum tentu juga. Perbedaan terbesar justru terletak pada cara mereka memperlakukan uang. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa jika ingin sukses, kita harus belajar dengan giat, mendapatkan nilai bagus, lalu mencari pekerjaan yang bergaji tinggi. Nasihat itu memang tidak salah. Masalahnya, nasihat tersebut hanya mengajarkan cara mendapatkan uang, bukan cara mempertahankan dan mengembangkannya. Akibatnya, banyak orang percaya bahwa solusi dari semua masalah, keuangan adalah menaikkan penghasilan. Kalau gaji 5 juta terasa kurang, mereka ingin gaji 10 juta. Ketika sudah mendapat 10 juta, mereka mengejar 20 juta. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pengeluaran. Rumah menjadi lebih besar, mobil diganti yang lebih mahal, liburan harus lebih mewah, gadget harus selalu yang terbaru. Tanpa disadari, kenaikan penghasilan diikuti kenaikan gaya hidup. Inilah yang disebut sebagai lifestyle inflation. Banyak orang merasa kaya ketika gajinya naik, padahal sebenarnya mereka hanya meningkatkan standar pengeluaran. Hasil akhirnya tetap sama, menunggu gaji berikutnya. Padahal, orang yang benar-benar kaya tidak mengukur kekayaan dari besar kecilnya penghasilan. Mereka mengukurnya dari seberapa banyak aset yang mereka miliki dan seberapa lama mereka bisa hidup tanpa harus bekerja. Disinilah kebanyakan orang terjebak. Mereka bekerja demi uang, sementara orang kaya belajar membuat uang bekerja untuk mereka. Dan itulah pelajaran yang hampir tidak pernah diajarkan di sekolah. Bayangkan kamu diberi 1 butir biji mangga. Nilainya mungkin tidak seberapa. Kamu bisa langsung memakannya jika itu sudah menjadi buah. Besok semuanya selesai. Namun jika biji itu ditanam, disiram dan dirawat dengan sabar, beberapa tahun kemudian ia tumbuh. Menjadi pohon besar yang menghasilkan ratusan bahkan ribuan buah. Sekarang gantilah biji mangga itu dengan uang. Sebagian besar orang melihat uang hanya sebagai alat untuk dibelanjakan. Gaji masuk, belanja, bayar cicilan, bayar tagihan. Akhir bulan uang habis. Lalu siklus itu berulang selama puluhan tahun. Padahal setiap lembar uang yang kita miliki sebenarnya adalah benih. Benih yang bisa ditanam agar menghasilkan uang baru. Masalahnya, menanam benih membutuhkan kesabaran. Sedangkan menghabiskannya hanya butuh beberapa menit. Inilah alasan mengapa menunda. Kesenangan adalah salah satu keterampilan finansial paling penting. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati hasil kerja keras. Bukan berarti kita harus hidup menderita. Tetapi kita harus tahu kapan uang digunakan untuk kebutuhan dan kapan uang digunakan untuk membangun masa depan. Setiap kali kamu menerima penghasilan, coba tanyakan satu pertanyaan sederhana.
Apakah uang ini akan habis setelah saya belanjakan, atau justru akan menghasilkan uang lagi? Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun jawaban dari pertanyaan itulah yang membedakan seorang konsumen dengan seorang investor. Orang kaya tidak selalu memulai dengan modal besar. Mereka hanya memiliki kebiasaan yang berbeda. Mereka selalu menyisakan sebagian uang untuk ditanam sebelum digunakan untuk hal-hal lain. Karena mereka tahu, uang yang ditanam hari ini akan menjadi kebebasan finansial di masa depan. Coba ingat kembali apa yang biasanya kamu lakukan ketika gaji baru saja masuk ke rekening. Pertama bayar cicilan, lalu bayar listrik, bayar internet, bayar tagihan, belanja kebutuhan rumah, makan di luar, isi bensin, dan jika masih ada sisa barulah menabung. Masalahnya, sisa itu hampir tidak pernah ada. Bukan karena gajimu terlalu kecil, tetapi karena kita diajarkan menabung dari sisa pengeluaran, bukan menjadikan tabungan sebagai prioritas. Orang-orang kaya melakukan kebalikannya. Begitu uang masuk, mereka langsung memindahkan sebagian ke rekening investasi atau tabungan. Mereka menganggap uang tersebut sudah tidak boleh disentuh. Mereka membayar diri mereka sendiri terlebih dahulu. Misalnya kamu memiliki penghasilan 5 juta rupiah. Begitu gaji masuk, sisihkan 10% atau 500.000 untuk investasi. Jangan menunggu akhir bulan. Jangan menunggu ada sisa. Karena jika menunggu sisa, kemungkinan besar yang tersisa hanyalah 0. Mungkin 500.000 terasa kecil. Tetapi yang sedang kamu bangun bukan sekadar tabungan. Kamu sedang membangun kebiasaan. Dan dalam dunia keuangan, kebiasaan jauh lebih berharga daripada jumlah uang. Banyak orang gagal menjadi kaya bukan karena mereka tidak mampu menghasilkan uang. Mereka gagal karena tidak pernah membangun sistem yang membuat uang terus bertambah. Mulailah dari angka yang sanggup kamu lakukan. 5%, 10%, atau bahkan hanya 100.000 rupiah setiap bulan. Yang terpenting adalah konsisten. Karena pada akhirnya, kekayaan bukan dibangun dari satu keputusan besar, melainkan dari ratusan keputusan kecil yang dilakukan, berulang-ulang selama bertahun-tahun. Dan keputusan kecil pertama yang bisa kamu lakukan mulai hari ini adalah bayar dirimu sendiri sebelum membayar siapapun. Sekarang kita sudah tahu bahwa uang harus ditanam, bukan dihabiskan. Namun muncul satu pertanyaan penting. Kalau setiap bulan kita hanya menyisihkan sedikit uang, apakah itu benar-benar bisa membuat kita kaya? Jawabannya adalah bisa. Bukan karena jumlah uangnya besar, tetapi karena waktu bekerja untuk kita. Ada sebuah prinsip sederhana yang sering disebut sebagai compound growth atau pertumbuhan majemuk. Konsepnya sangat sederhana. Ketika uang menghasilkan keuntungan, lalu keuntungan itu dibiarkan tetap berinvestasi, maka keuntungan tersebut akan ikut menghasilkan keuntungan baru. Bayangkan kamu menanam sebuah pohon. Di tahun pertama pohon itu hanya memiliki beberapa cabang. Tidak terlalu mengesankan. Tahun kedua mulai tumbuh lebih lebat. Tahun ketiga menghasilkan lebih banyak buah. Semakin lama dibiarkan tumbuh, semakin besar hasilnya. Uang bekerja dengan cara yang hampir sama. Misalnya kamu menyisihkan 500.000 rupiah setiap bulan dan menginvestasikannya secara konsisten. Di tahun pertama mungkin hasilnya terasa biasa saja. Bahkan kamu mungkin berpikir, percuma, tidak banyak berubah. Namun disinilah kebanyakan orang menyerah. Mereka berhenti tepat sebelum pertumbuhan mulai terlihat. Padahal, pertumbuhan terbesar justru terjadi setelah bertahun-tahun. Semakin lama uang dibiarkan berkembang, semakin cepat nilainya bertambah. Karena yang bekerja bukan hanya uang yang kamu setorkan, tetapi juga hasil keuntungan yang terus berlipat. Itulah sebabnya orang yang mulai berinvestasi pada usia 25 tahun seringkali memiliki hasil yang jauh lebih besar dibanding orang yang baru memulai pada usia 40 tahun. Meskipun nominal investasinya sama, rahasianya bukan pada besarnya modal, melainkan pada lamanya waktu. Sayangnya banyak orang selalu berkata, nanti saja kalau penghasilan saya sudah besar. Padahal setiap tahun yang ditunda adalah kesempatan yang hilang. Waktu adalah aset yang tidak bisa dibeli kembali. Dan dalam dunia investasi, waktu seringkali lebih berharga daripada uang itu sendiri. Coba pikirkan sejenak, apa yang terjadi jika besok kamu memutuskan berhenti bekerja selama 6 bulan? Apakah penghasilanmu tetap masuk? Bagi sebagian besar orang, jawabannya adalah tidak. Karena selama ini kita dibayar berdasarkan waktu yang kita tukarkan. Semakin banyak jam bekerja, semakin besar penghasilan. Sekilas sistem ini terlihat normal. Namun ada satu kelemahan besar. Waktu kita terbatas. Setiap orang hanya memiliki 24 jam dalam sehari. Artinya penghasilan juga memiliki batas. Orang kaya memahami keterbatasan ini sejak awal. Mereka tidak hanya mencari pekerjaan. Mereka membangun aset. Apa itu aset? Aset adalah sesuatu yang bisa menghasilkan uang,
Bahkan ketika kamu sedang tidur, berlibur, atau berkumpul bersama keluarga. Misalnya bisnis yang sudah memiliki sistem, investasi yang memberikan dividen, properti yang disewakan, royalti dari buku atau karya digital, atau bahkan sebuah channel YouTube yang terus menghasilkan pendapatan dari video yang dibuat bertahun-tahun lalu. Membangun aset memang membutuhkan waktu, tidak instan. Namun setelah aset itu berjalan, hubunganmu dengan uang akan berubah. Kamu tidak lagi bergantung sepenuhnya pada satu sumber penghasilan. Inilah mengapa banyak pakar keuangan menyarankan untuk memiliki lebih dari satu aliran pendapatan. Bukan karena pekerjaan utama tidak penting, tetapi karena hidup penuh dengan ketidakpastian. Perusahaan bisa tutup, ekonomi bisa melambat, pekerjaan bisa hilang. Namun jika kamu memiliki aset yang produktif, kamu memiliki fondasi yang jauh lebih kuat untuk menghadapi perubahan. Tujuan akhirnya bukan sekadar menghasilkan lebih banyak uang, tetapi menciptakan kebebasan. Kebebasan memilih, kebebasan menentukan waktu, dan kebebasan menjalani hidup tanpa terus-menerus dihantui rasa takut kehilangan penghasilan. Setelah mengetahui bagaimana uang bisa bertumbuh, sekarang kita perlu membahas musuh terbesarnya. Musuh itu bukan inflasi, bukan krisis ekonomi, bukan juga kurangnya kesempatan. Musuh terbesar seringkali adalah keputusan-keputusan kecil yang kita anggap sepele. Misalnya membeli sesuatu hanya karena sedang diskon, menggunakan paylater untuk barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, mengganti ponsel yang masih berfungsi hanya karena ingin mengikuti tren, atau membeli barang mewah demi mendapat pengakuan dari orang lain. Keputusan-keputusan kecil seperti ini mungkin tidak langsung terasa dampaknya, namun jika dilakukan terus-menerus selama bertahun-tahun, nilainya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Masalah lainnya adalah utang konsumtif. Tidak semua utang itu buruk. Utang yang digunakan untuk membangun usaha atau membeli aset produktif bisa menjadi alat untuk berkembang. Namun utang yang digunakan hanya untuk memenuhi gaya hidup seringkali berubah menjadi beban jangka panjang. Ironisnya, banyak orang bekerja semakin keras bukan untuk memperkaya dirinya, tetapi untuk membayar cicilan masa lalu. Inilah mengapa orang kaya selalu bertanya sebelum membeli sesuatu, apakah barang ini akan menghasilkan uang? Atau justru terus mengambil uang dari kantong saya? Pertanyaan sederhana itu mampu mengubah cara seseorang mengambil keputusan finansial. Ingat, menjadi kaya bukan berarti tidak pernah membeli barang yang diinginkan. Yang membedakan hanyalah urutannya. Orang yang bijak akan membangun aset terlebih dahulu. Biarkan aset itu menghasilkan uang. Barulah dari hasilnya mereka menikmati gaya hidup yang diinginkan. Karena kekayaan sejati bukan tentang terlihat kaya di mata orang lain. Kekayaan sejati adalah memiliki ketenangan, pilihan dan kebebasan finansial yang dibangun melalui keputusan-keputusan kecil yang konsisten setiap hari. Setelah sampai di bagian ini, mungkin masih ada satu pertanyaan yang tersisa di benakmu. Semua teori ini memang masuk akal. Tapi bagaimana kalau saya hanya punya uang 100.000 rupiah? Apa mungkin saya bisa memutarnya menjadi lebih besar? Jawabannya, sangat mungkin. Karena hampir semua orang sukses tidak memulai dari modal yang besar. Mereka memulai dari kebiasaan yang benar. Kesalahan terbesar yang sering dilakukan banyak orang adalah menunggu gaji naik, menunggu modal terkumpul, menunggu waktu yang tepat. Padahal waktu yang tepat hampir tidak pernah datang. Yang ada hanyalah keputusan untuk memulai. Mari kita lihat sebuah contoh sederhana. Bayangkan kamu memiliki 100.000 rupiah. Jumlah itu mungkin tidak cukup untuk membeli aset besar, namun cukup untuk membeli buku yang bisa mengubah cara berpikirmu. Cukup untuk mengikuti pelatihan yang meningkatkan keterampilanmu. Cukup untuk membeli bahan dagangan kecil. Cukup untuk mencoba menjadi reseller. Cukup untuk memulai bisnis makanan rumahan. Atau cukup untuk mulai berinvestasi secara rutin dalam nominal kecil. Inilah rahasia yang sering dilupakan. Modal terbaik bukan selalu uang, tetapi kemampuan menghasilkan nilai. Semakin tinggi nilai yang bisa kamu berikan kepada orang lain, semakin besar pula peluangmu memperoleh penghasilan. Belajarlah keterampilan baru. Belajar menjual, belajar berkomunikasi, belajar membuat konten, belajar menggunakan teknologi, belajar mengelola keuangan. Karena keterampilan adalah aset yang tidak bisa hilang meskipun uangmu habis. Setelah penghasilan bertambah, jangan ulangi kesalahan yang sama. Jangan langsung menaikkan gaya hidup. Naikkan dulu jumlah investasimu. Bangun aset. Biarkan aset menghasilkan uang. Kemudian gunakan hasilnya untuk membiayai gaya hidup yang kamu inginkan. Inilah siklus yang dijalani banyak orang kaya. Menghasilkan, menyisihkan, mengembangkan, menghasilkan lebih banyak lagi. Dan siklus itu terus berulang. Pada akhirnya,
Kekayaan bukan dibangun oleh satu keputusan besar, melainkan oleh keputusan-keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun. Hari ini mungkin kamu hanya memulai dengan 100.000 rupiah, besok mungkin 1 juta. 5 tahun lagi, siapa yang tahu? Yang pasti, setiap orang kaya pernah berada di titik ketika mereka memutuskan untuk berhenti menjadi penonton dan mulai mengambil tindakan. Pertanyaannya sekarang, apakah hari ini akan menjadi hari pertama perjalananmu? Kalau ada satu pelajaran yang ingin saya tinggalkan dari video ini, maka pelajaran itu adalah kekayaan bukanlah tentang seberapa besar uang yang kamu miliki hari ini. Kekayaan adalah tentang kebiasaan yang kamu bangun setiap hari. Kita sudah membahas mengapa banyak orang bekerja keras tetapi tetap kesulitan secara finansial. Kita belajar bahwa uang seharusnya diperlakukan seperti benih yang ditanam, bukan hasil panen yang langsung dihabiskan. Kita memahami pentingnya membayar diri sendiri terlebih dahulu, membiarkan waktu melipat gandakan hasil investasi, membangun aset yang bekerja untuk kita, dan menghindari jebakan gaya hidup yang menguras masa depan. Namun semua pengetahuan itu tidak akan mengubah apapun jika setelah video ini selesai, kamu kembali menjalani kebiasaan yang sama seperti kemarin. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Mungkin malam ini kamu memutuskan untuk mencatat seluruh pengeluaranmu. Mungkin bulan depan kamu mulai menyisihkan 10% dari penghasilan. Mungkin tahun ini kamu mulai membangun aset pertamamu. Jangan meremehkan langkah kecil. Karena pohon terbesar di dunia pun pernah menjadi benih yang ukurannya lebih kecil dari genggaman tangan. Begitu pula dengan kebebasan finansial. Ia tidak lahir dalam semalam. Ia tumbuh dari disiplin, kesabaran, dan keputusan-keputusan sederhana yang terus dilakukan tanpa henti. Saya percaya, siapapun bisa memperbaiki kondisi keuangannya. Bukan karena keberuntungan, tetapi karena mau belajar dan berani bertindak. Kalau kamu berhasil mendapatkan satu pelajaran baru dari video ini, tuliskan di kolom komentar. Saya ingin tahu, bagian mana yang paling membuka cara berpikirmu tentang uang. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, bagikan kepada keluarga dan teman-temanmu agar semakin banyak orang yang melek finansial. Dan tentunya, subscribe channel Grow Cuan, lalu aktifkan lonceng notifikasinya. Karena di setiap video berikutnya, kita akan membahas strategi membangun kekayaan, investasi, bisnis, dan kebebasan finansial dengan cara yang sederhana, logis dan bisa langsung dipraktikkan. Terima kasih sudah meluangkan waktumu hingga akhir. Sampai bertemu di video berikutnya. Terus belajar, terus bertumbuh, dan terus melangkah bersama Grow Cuan.